Berbicara soal kontestasi politik di tahun 2019 ini memang menjadi perbincangan yang masih hangat hingga saat ini, apalagi memang diselenggarakan dua sekaligus, ada pemilihan presiden kemudian juga pemilihan wakil rakyat di seluruh Indonesia. Ada lebih dari 196 juta penduduk Indonesia yang akan ikut partisipatif nanti memilih begitu. Ini juga menjadi peran penting dari penyelenggara pemilu, kemudian juga peserta pemilunya dan juga yang paling penting adalah pemilihnya begitu. Bang Taufik, ini kalau kita melihat Bang Taufik kan backgroundnya adalah hukum begitu ya, sebagai salah satu pendiri LBH juga begitu. Kemudian apa yang kemudian bisa diberikan ke masyarakat Bang dengan pendidikan politik, kemudian pendidikan yang Abang punya dari background seorang hukum gitu ya, apa yang kemudian bisa diterapkan ke masyarakat yang kira-kira nih masyarakat harus ada plan A, B, C untuk bisa memilih calon wakil rakyat? Ya, pertama-tama tentu kita harus menyampaikan pada masyarakat bahwa mereka punya hak-hak yang namanya hak kewarganegaraan, hak konstitusional ya, dalam segala hal yang diatur oleh aturan perundang-undangan, termasuk juga dalam demokrasi, dalam memilih dan dipilih dan sebagainya. Nah, dalam kita memberitahukan bahwa mereka punya hak, kita juga sampaikan bahwa mereka juga punya kewajiban. Di sisi lain kita juga sampaikan apa itu peran negara, bagaimana peran pemerintah, peran legislasi, DPR, DPRD, provinsi, DPRD kota, sehingga mereka juga tahu apa saja fungsi-fungsinya, apa saja kewajiban-kewajiban dan tanggung jawabnya. Nah, kalau mereka sudah tahu hak dan kewajibannya, kemudian kewajiban dan kewenangan negara, nah mereka bisa secara aktif berpartisipasi dalam politik sesuai dengan lingkupnya masing-masing ya. Mereka tahu misalnya ketika ada permasalahan layanan kesehatan, layanan pendidikan dalam konteks lokal misalnya, maka mereka paham bahwa itu kewenangannya bupati atau wali kota. Kemudian ketika kita meminta agar legislatifnya melakukan pengawasan atau mendorong pembangunan agar bisa berjalan, mereka tahu harus ke DPRD kabupaten kota. Ketika lingkupnya provinsi, mereka tahu harus ke provinsi. Ketika lingkupnya nasional, mereka tahu harus ke nasional. Nah, jadi itu yang kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga mereka punya, kalau istilah itu civic education ya, pendidikan kewarganegaraan yang baik. Ini kan juga pemilu dan masa kampanye ini adalah bagian dari pendidikan kewarganegaraan sebenarnya. Pendidikan kewarganegaraan yang pasti penting sekali untuk masyarakat Indonesia begitu. 17 April sebentar lagi Bang, yang harus dipersiapkan agar kemudian nanti bisa berjalan dengan damai, kemudian juga terhindar dari konflik-konflik yang ada begitu. Apa yang perlu ditekankan ke masyarakat dan juga peserta pemilu nih yang sekarang sudah riuh sekali kan, sudah banyak pamflet yang bertebaran gitu kan, yang buat masyarakat juga jadi bingung ini siapa-siapa yang mau dipilih begitu. Sedangkan mereka juga tentunya tidak semudah itu untuk bisa memilih calon wakil rakyat yang ada sekarang begitu, dengan pendidikannya, kemudian juga prestasinya. Apa yang kemudian harus ditekankan, poin utama yang harus penting bagi peserta dan juga pemilih yang paling penting? Ya, pertama pilihan politik bukan pilihan hidup dan mati. Pilihan politik. Ya. Pilihan politik adalah soal. Berarti kalau ada yang berantem soal pilihan politik. Maksudnya. Jangan sampai seolah-olah karena kita punya perbedaan pada pilihan politik, begitu, lantas itu akhir dunia. Kita harus bermusuhan, kita harus saling menyerang. Makanya soal pilihan politik bukan soal hidup dan mati, tapi soal pilihan politik adalah soal bagaimana kita memilih akan ada perubahan besar apa ke depan, dan kita berikan kepercayaan kepada siapa orang-orang yang melakukan perubahan itu. Nah itu ya. Jadi kalau kita punya perbedaan politik, maka tetaplah kita harus bersaudara. Iya, tetap bersaudara, tetap bertetangga, tetap guyup dan sebagainya. Tapi kalau melihat kondisi saat ini seperti, nah itu dia, ada banyak orang-orang yang ingin menjadikan politik ini seolah-olah perang, seolah-olah akhir dari segalanya, seolah-olah kalau kalah berarti selesai sudah kita dunia. Jangan begitulah. Ya sudah, ini politik kompetisi biasa saja. Bisa kita lakukan dengan gembira. Nah, oleh karena itu saya menginginkan agar pemilu ini adalah pemilu yang penuh dengan kegembiraan. Yang namanya pesta demokrasi kan. Pesta demokrasi berarti kita dengan yang gembira, ya, dengan happy. Nah, itulah yang kita harapkan. Itu untuk untuk pemilihnya. Nah, untuk peserta pemilu ya, kita juga berharap kembali lagi soal cara ya. Kita gunakanlah cara-cara yang baik. Kita gunakanlah cara-cara yang tidak menggunakan
atau membakar emosi publik. Kalau Tapi kita dorong melihat agar sekarang mereka sudah memilih rasional. para peserta sudah melakukan hal itu? Di tingkat normatif iya, ya artinya ada statement-statement atau ada pernyataan kesepakatan kita bersama bahwa kita menolak cara-cara kekerasan, cara-cara hoax dan sebagainya. Tapi memang ya dalam prakteknya masih ada juga yang seperti itu. Oleh karena itu kembali lagi pada tanggung jawab para petinggi partai politik untuk benar-benar konsisten dan komitmen terhadap apa yang disampaikan. Kan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan dan apa yang diucapkan kan harus sama harusnya. Itu dia. Nah, kalau sudah mengatakan kita menolak hoax, laksanakan itu. Nah, itulah kita harapkan. Nah, kalau semua pihak punya tanggung jawab ini, ya mudah-mudahan lah kita bisa menjalankan proses pemilu ini dengan baik. Apalagi di pemilu kali ini kan ini adalah pemilu yang tersulit, ya. Tersulit. Iya, karena ada 5 surat suara berbarengan dengan pilpres. Orang untuk memilih di masing-masing kertas suara saja sudah sulit. Bagaimana cara memilihnya pun juga mungkin banyak yang belum tahu. Oleh karena itulah sosialisasi baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu kepada pendukungnya itu juga menjadi penting. Nah, supaya kita tidak punya nanti banyak kertas-kertas suara yang salah dicoblos. Justru salah masyarakat. Ya, termasuk juga kita ingin tekankan bahwa meskipun ada dua event besar ya pilpres dan pileg, tetap kita tidak boleh tinggalkan pilegnya juga. Tinggalkan pileg artinya apa? Artinya hanya karena bersamaan dengan pilpres maka kita menurunkan kualitas kritis kita terhadap calon-calon legislatif. Tetap kita harus telusuri rekam jejaknya, kita harus kritisi, jangan pilih yang memang berpotensi untuk malah merugikan masyarakat. Baik. Kalau dilihat nih dari keseluruhannya, efektif nggak Bang untuk masyarakat? Karena harus memilih secara sekaligus begitu dalam satu waktu. Memang ke depan harus kita pertimbangkan ulang ya, kita harus kaji ulang mengenai pilpres serentak antara pileg dengan pilpres pemilu yang serentak ini. Karena yang namanya kita mengerjakan dua hal dalam satu waktu, maka salah satu biasanya akan ada yang dikorbankan, ya akan ada yang dikesampingkan, dianggap tidak prioritas. Nah, oleh karena itulah maka penting bagi kita untuk kita coba pertimbangkan ya. Memang ada putusan MK, tapi nanti kita bisa lihatlah formulanya seperti apa supaya masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik di dalam proses demokrasi ini. Baik, masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik dalam proses demokrasi yang untuk masyarakat bukan untuk elitnya. Baik, untuk masyarakat lagi. Dan yang terpenting adalah jangan sampai suara masyarakat terabaikan begitu di tahun politik tanggal 17 April mendatang begitu ya. Terima kasih luar biasa sekali hari ini. Terima kasih Taufik Basari, salah satu politisi Partai Nasdem. Terima kasih telah hadir di Kompas TV hari ini. Baik saudara, demikianlah Rumah Pemilu hari ini. Saya Siti Tania mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Ini terima kasih. Hadir.